oleh Kahudi tadi. Gerangan dari Osas Marvelous. Perlahan-lahan para pemain PSDS terlihat mulai menerapkan taktik menyerang. Mereka mulai berani keluar. Cuman sayang saja ini tidak diimbangi mungkin oleh fisik ya. Fisik artinya stamina yang sudah terkuras di babak pertama, di mana mereka harus bertahan selama 45 menit. Martin Tau. Kehadirannya diharapkan tentunya oleh Sartono Anwar untuk menambah poin atau gol-gol dari Maisa Jenar, PSIS Semarang. Maman Abdurrahman, Kahudi Wahyu, Jo Carlos, benar-benar jadi pengatur serangan. Zou, Maman Abdurrahman, melebar melalui sektor kiri, Hari Salisbury. Umpan panjang pada Martin Tau. Bukan satu pelanggaran tadi, dapat dikuasai oleh Denis Antonio. Lukman Arsono, pada Rizal tadi. Anasko. Rizal. Coba melebar pada Ilham Romadona. Baik sekali Ilham. Dapat mengelabui M. Ridwan. Osas. Anasko. Pada Osas. Bukan satu pelanggaran nampaknya. Hal seperti ini pula mesti diperagakan oleh PSIS, Sanchez ya. Ya, Umpan-umpan memang, seperti ini. ya memang strategi saya pikir terbalik. Harusnya PSIS yang cari wall pass, kerjasama, main lebih dekat. Tapi yang kita lihat kerjasama di lini depan dari PSDS sangat bagus. Cuma sayang cuma 2 pemain yang kerja. Maman. Agak menurun temponya nampaknya. Masih unggul 1-0 PSIS melawan PSDS. Kembali umpan panjang diperagakan oleh Jo Carlos pada Igor. Sia-sia Bung. Sudut yang sangat sempit bagi Igor sendiri untuk mencoba meraih umpan tersebut. Meskipun dia memberikan acungan jempol kepada Juan Carlos, memberikan semangat agar memberikan umpan yang lebih baik lagi. Namun dalam permainan sepak bola apabila sebuah tim sudah memiliki 5 hingga 6 peluang namun tidak menghasilkan gol, ini justru menjadi sebuah kekhawatiran untuk pertandingan selanjutnya. Ya. Ilham Ramadona tadi. Pada Rusdianto tadi. Rusdianto. Ilham. Rizal. Pada Anasko maksudnya. Ada Maman di sana. Ilham lagi. Kandas. Tekanan kali ini. Melalui Ridwan. Ridwan pada Lopez. Offside. Memang Lopez satu detik lebih duluan dia lari, harusnya dia lebih sabar, lebih tunggu karena peluang bagus untuk PSIS. Sayang sekali tadi. Terperangkap offside Lopez. Cukup baik stamina Igor nampak sejauh ini. Pemain asal Bosnia. Tekanan melalui Rusdianto, Rizal. Ya, anak PSIS sekarang mulai lebih berani masuk dekatin kotak penalti dari PSIS. Ramadona, Ilham Ramadona, kerjasama dengan Anasko, baik sekali. Spekulasi tendangan jarak jauh. Sebuah peluang yang terbuang begitu saja oleh Ilham Ramadona. Sayang sekali sebuah serangan yang sudah dibangun dengan begitu sabar, dengan begitu baik. Tidak ada lagi sebuah umpan terobosan ke kotak penalti untuk menciptakan sebuah peluang. Pergantian pemain nampaknya dilakukan PSIS. Igor ditarik keluar. Digantikan oleh Indrianto Nugroho. Ya memang ini faktor kecapean atau faktor adaptasi mungkin diambil pelatih dari PSIS karena sering kita lihat penggantian sama. Indrianto Nugroho mengganti si Igor Josimovic. Indrianto, seorang striker yang juga cukup pengalaman, Bu. Seangkatan dengan Kurniawan. Seorang striker yang masih dibutuhkan oleh PSIS. Bukan hanya pengalaman, namun kalau kita melihat bagaimana visinya dalam membuka ruang gerak bagi Julio Lopez ini juga sangat baik.
Ya teknik Idrianto juga sangat bagus. Kita lihat gol dari Idrianto Nugroho, gol kedua lawan Persija di Jakarta. Ya. Menyelamatkan 2-2 untuk PSIS. Kala itu yang juga ditayang oleh Antv, PSIS dapat memaksakan hasil imbang 2-2 melawan Persija, Bung, di Lebak Bulus. Iya. Yang kedua di mana gol dari Indrianto yang juga dimasukkan pada menit-menit sekitar 78 ini. Ya memang. Lawan ganti si Igor Joksimovic juga. Ya. Martin Tau. Masih coba lakukan tekanan anak-anak Semarang. Melebar pada Kahudi Wahyu. Ya memang ini dari awal harusnya PSIS bisa main tempo seperti ini biar bisa atur serangan. Kita lihat bola gak pernah hilang. Itu lebih bagus, mereka bisa kontrol tempo permainan. Joe Carlos tadi pada Ridwan. Baik sekali Ridwan. Indrianto. Joe Carlos coba berganti arah, Bung. Hari Salisbury pada Indrianto. Martin Tau. Tidak cermat umpan Martin Tau. Mudah saja dikuasai oleh Freddy Herlambang. Jaga gawang dari PSDS. Tapi kalau kita lihat kalau PSIS mau atur tempo, mau kerjasama, gol pas, mereka bisa. Kita lihat dari menit 77 mereka kuasai tempo permainan. Kelihatan lebih bagus, lihat. Peran dari Joao Carlos mulai lebih bagus sekarang. Haris Salisbury yang rajin memberikan umpan-umpan selalu diangkat, Bung. Peran Haris Salisbury ini memang sangat penting. Apalagi pada saat Joao Carlos mengalami off day ya. Kita melihat peran Haris Salisbury ini sangat aktif dalam membantu serangan. Cuma berkali-kali terlalu individualistis dan terlalu lama memegang bola. Seharusnya bola itu dengan cepat diumpankan kepada Julio Lopez ataupun Igor maupun Indrianto di depan. Karena peran ketiga striker ini memang sangat baik apabila memperoleh peluang yang sempurna. Hampir saja, Bung. Terjadi duel di sana Dedis, Antonio dengan Lopez. Dua orang legion asing. Dapat dipatahkan tekanan anak PSDS. Kahudi Wahyu. 80 menit sudah. Masih unggul PSIS 1-0 atas tamunya PSDS Deli Serdang. Tidak jelas umpan Didier Kotozi tadi. Terlalu memaksakan ke Kaudi, harusnya dia berubah arah karena Kaudi yang umpan ke dia. Perpaduan muka antara Makelele dengan Jemba-Jemba, Bung. Anasko. Lukman Harsono. Tidak jelas Lukman Harsono. Martin Tau. Masih belum mampu menambah pundi-pundi gol nampaknya anak-anak Semarang ini. Walaupun pembaharuan sudah dilakukan dengan menarik Igor dan memasukkan Indrianto, salah satunya. Ridwan, baik sekali. Zo, gagal. Baik sekali penetrasi dari Zubairu. Kita melihat justru mengecokkan para pemain belakang ke PSDS karena Zubairu ini juga adalah seorang pemain belakang yang seharusnya hanya bergerak hingga ke tengah. Namun kita melihat dengan cepat yang merubah posisi ke sayap kanan. Dan terlihat memang kesulitan para pemain PSDS mengimbangi kecepatannya. 2 menit waktu tambahan tadi diberikan oleh wasit. Sepak pojok 1, peluang. Masih beberapa meter di atas. Menjaga gawang Freddy Herlambang. Sundulan kepala dari Indrianto. Menerima sepak pojok dari Julio Lopez. Sembilan 90 menit sudah. Masih anak-anak Semarang memainkan tempo. Haris Salisbury cukup puas nampaknya 1-0 sejauh ini.
Ya memang cukup puas karena hari ini kan nggak begitu bagus untuk PSG juga anak-anak. Bukan harinya mungkin, Bu? Ya memang anak-anak dari Serdame mereka imbang kerja. Lihat frustrasi dari PSG juga. Dua kemungkinan atau pemain yang letih atau lapangan juga berpengaruh, Bu. Laju bola. Kalau dilihat memang tidak mudah menjelang pertandingan berakhir bagi seorang pemain untuk tetap berada pada fisik prima ya. Apalagi kita melihat di pertandingan ini adalah pertandingan yang keras, di mana setiap pemain terus berlari hingga 90 menit. Dan yang penting di sini adalah situasi safety first ya. Meraih kemenangan, meraih 3 poin ini sangat penting bagi PSIS. Julio Lopez. Hanya misalkan Julio Lopez, Indrianto juga terkadang agak mundur belakang. Joe Carlos perannya juga sedikit berkurang, Bu. Julio Lopez. Baik sekali. Satu peluang. Satu peluang diperoleh oleh anak-anak Semarang kembali Martin Tau. Indrianto. Kembali kandas. Indrianto Nugroho tadi. Cukup baik. Satu peluang bagus dari PSIS karena kerjasama kelihatan antara Julio Lopez, Indrianto sama Martin Tau sangat bagus. Tapi kita lihat satu goalkeeper Freddy Lambat lihat sendiri di depan gawang Indrianto. Indrianto. Usai sudah mitra sepak bola pertandingan antara PSIS melawan PSDS. Skor akhir 1-0 untuk kemenangan tuan rumah PSIS Semarang. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Antv dimanapun berada, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan mengangkat satu tema yang berjudul bagaimana menghadapi mimpi buruk. Pertama, saya baca di dalam kitab Mirqatul Mafatih, Syarah Mishkatul Masabih, hadis nomor 4616. Ada seorang laki-laki bercerita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya bermimpi di dalam tidur saya, sepertinya kepala saya ini dipotong. Ka'anna ra'si quti'a. Sepertinya kepala saya ini dipotong, putus. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, "Idza la'iba syaitanu bi ahadikum," apabila setan telah memain-mainkan kepada salah satu kamu sekalian, fi manamihi, di dalam tidurnya, seperti mimpi terpotongnya kepala itu dimain-mainkan oleh setan, fala yuhaddis bihin nas, jangan ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Mimpi dalam bahasa Arab adalah ru'ya. Kata ru'ya dalam Al-Quran
sebanyak 7 kali. Ru'ya dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang diberi keahlian oleh Allah secara khusus dalam menafsirkan mimpi. Mimpi baik atau mimpi buruk. Kalau dalam ulama Islam, kita kenal Ibnu Sirin, seorang penafsir mimpi yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Ketika manusia mengalami mimpi buruk, apa yang harus dilakukan? Ada satu kitab berjudul Ar-Ru'a, riset ilmiah tentang mimpi. Karya seorang dosen di Riyadh bernama Dr. Sahal. Di situ dijelaskan ketika manusia mengalami mimpi buruk, maka setidaknya ada 6 perkara yang harus dilakukan. Pertama, kalau kita mengalami mimpi buruk, pertama adalah ayyasta'iza billah minasyaiton salasan. Membaca a'udzubillahi minasyaiton 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Dibaca 3 kali. Itu satu. Yang kedua, ayyasta'idza billahi min syarri ma ra'a. Berlindung kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpinya. Dari keburukan mimpinya, kita berlindung kepada Allah supaya mimpi buruk itu tidak menjadi kenyataan. Supaya mimpi buruk itu tidak menjadi kenyataan. Itu yang kedua. Ada satu hadis Nabi SAW, beliau memberikan doa kepada Khalid ibn Walid yang bercerita kepada Nabi karena ketakutan akan mimpinya. Maka Rasulullah SAW memberikan doa kepada Khalid bin Walid. Kalau menghadapi mimpi yang ditakutkan, doanya ialah A'udzu bikalimatillahi at-tamah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sangat sempurna. Min ghadabih, dari marahnya Allah. Wa iqabih, dari siksanya Allah. Dan dari siksanya Allah. Wa syarri ibadih, dan dari kejahatan hamba-hamba Allah. Wa min hamazati syayatin, dan dari bisikan-bisikan para syaitan. Wa ayyahdurun, dan semoga Allah melindungi saya tidak didatangi oleh para syaitan. Ini doa ketika menghadapi mimpi buruk. Yang ketiga, ayyabsuqa ayyasarihi salasan. Yaitu setelah mimpi buruk, bangun, ludah ke kiri 3 kali. Ayyabsuqa ayyasarihi salasan. Ludah ke kiri 3 kali. Ludah kecil tentunya ya. 3 kali. Yang keempat, ayyaquma fayusalliya. Ayyaquma fayusalliya. Begitu mimpi buruk, kita bangun, segeralah sholat. Begitu mimpi buruk, kita bangun, segeralah sholat. Itu yang keempat. Yang kelima,
ayyatahawwala an jambihi alladhi kana alaih, berpindah posisi tidurnya. Yang kelima, pindah dari lambung kita, posisi perut kita yang tidur di satu tempat, kita pindah ilal jambil akhar, pada posisi yang lain. Itu kalau mengalami mimpi buruk, pindah posisi. Itu sunnah Nabi SAW. Yang keenam, alla yuhaddisa biha ahadan. Jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Itu cara menghadapi mimpi buruk menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, apabila terjadi mimpi buruk seseorang, jangan sampai yang ditanya, entah itu ulama, entah itu para kiai, entah itu ahli tafsir mimpi, jangan tergesa-gesa memberikan tafsiran buruk. Harus punya husnudzan, berprasangka baik. Meskipun mimpinya buruk, jangan tergesa-gesa menafsirkan dengan tafsiran yang buruk. Itu berbahaya sekali. Diceritakan di dalam kitab Sunan Ad-Darimi, ada seorang wanita di kota Madinah. Suaminya ini berdagang keluar kota. Suatu ketika suaminya itu pergi berdagang, wanita ini di rumah ditinggalkan suaminya dalam keadaan hamil. Suaminya pergi berdagang, mencari rezeki. Istrinya di rumah keadaan hamil. Akhirnya istrinya ini bermimpi. Dalam mimpinya itu seolah-olah, bukan seolah-olah ya, dalam mimpinya itu melihat tiang rumahnya itu patah. Tiang rumahnya itu pecah. Patah, pecah. Dan melahirkan anak bermata satu. Dalam mimpinya itu. Tiang rumahnya itu pecah, retak, bukan hanya retak, patah, pecah. Yang kedua dalam mimpinya itu adalah melahirkan anak laki-laki yang bermata satu. Mimpi itu diceritakan oleh wanita tersebut kepada Rasulullah SAW. Meskipun itu mimpi buruk, tiang rumahnya pecah, melahirkan anak laki-laki yang bermata satu. Bagaimana Rasulullah menafsirkan? Yarji'u zawjuki alaiki insyaallah. Insyaallah suamimu akan kembali pulang dengan selamat. Sholihan, dengan keadaan saleh. Insyaallah. Yarji'u zawjuki alaiki insyaallahu ta'ala salihan. Suamimu akan pulang keadaan menjadi orang yang baik. Tetap menjadi orang saleh. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter.
Ya nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Kemudian watalidina hulaman barron. Dan kamu akan melahirkan anak laki-laki yang berbakti. Padahal mimpinya itu melahirkan anak laki-laki yang bermata satu. Tapi Rasulullah menafsirkan akan lahir anak laki-laki hulaman barron. Laki-laki yang baik, berbudi pekerti, berakhlak baik, berbakti kepada orang tua. Akhirnya lahirlah anaknya. Tapi mimpi itu dialami oleh wanita tersebut sampai 2 atau 3 kali. Dan diceritakan kepada Rasulullah, setiap Rasulullah mendapatkan cerita itu menafsirkan dengan tafsiran yang baik, yaitu suaminya akan pulang keadaan salih, anaknya akan lahir laki-laki yang baik. Menjadi kenyataan. Akhirnya suaminya datang dengan selamat dan salih, anaknya laki-laki lahir menjadi anak yang baik. Nah, ini terjadi. Dalam waktu yang lain, entah berapa tahun kemudian, wanita ini ditinggal lagi oleh suaminya pergi berdagang. Dan mengalami mimpi yang sama. Mengalami mimpi yang sama.
yaitu rumahnya itu tiangnya pecah dan melahirkan anak laki-laki bermata satu. Kemudian wanita ini ingin bercerita lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemulah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Begitu bertemu dengan Aisyah, Aisyah menafsirkan buruk. Tidak sama dengan tafsirnya Nabi. Aisyah radhiyallahu anha menafsirkan bahwa layamutanna zaujuki, suamimu akan meninggal dunia. Watalidina gulaman fajiran, dan kamu akan melahirkan anak laki-laki yang durhaka. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW menegur kepada Aisyah, "Idza abbartum lil muslim ar-ru'ya," apabila kalian semua menafsirkan mimpi seorang muslim, fa'abiruha 'alal khair, maka tafsirkan mimpi itu dengan baik. Tetapi karena Aisyah menafsirkan buruk, famata wallahi zaujuha, akhirnya suaminya wanita tadi meninggal dunia. Dan apa yang dilahirkan? Siapa anak yang dilahirkan? Anak yang lahir adalah gulaman fajiran, laki-laki yang durhaka. Maka jangan mudah menafsirkan buruk terhadap mimpi yang buruk. Husnudzan, berprasangka baik. Ada lagi peristiwa diceritakan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam karyanya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, di dalam hadis nomor 1611. Ada sahabat Nabi sekaligus ipar Nabi SAW bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini punya kakak perempuan menjadi istri Nabi SAW bernama Hafsah radhiyallahu anha. Ketika Abdullah bin Umar ini masih muda, beliau tidur di dalam masjid. Tidur di dalam masjid, fara'aitu fin naumi ka'anna malakaini akhuzani fazahaba bi ilan nar. Aku bermimpi seolah ada dua malaikat yang membawaku pergi melihat neraka. Pergi membawaku ilan nar, menuju neraka. Maka aku diperlihatkan dalam mimpi itu, wa idza fiha unas, singkatnya begitu. Wa idza fiha unas, di dalam neraka itu ada banyak manusia. Qad araftuhum, bahkan aku telah mengenalnya, manusia-manusia yang aku lihat di dalam neraka, yang aku jumpai dalam mimpi. Fa idza fiha unasun qad araftuhum. Ternyata aku diperlihatkan di dalam mimpi itu manusia-manusia yang aku kenal yang ada dalam neraka. Dalam mimpi itu aku masih sempat membaca a'udzubillah minan nar. A'udzubillah minan nar. Faja'altu aqulu a'udzubillah minan nar. Maka aku segera
berlindung kepada Allah dari neraka. Masih dalam mimpi itu. Begitu dua malaikat membawaku ke neraka, aku melihat neraka dan orang-orang di dalam neraka yang aku kenal, aku mengucapkan, A'udzubillah minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Akhirnya aku bertemu dengan satu malaikat. Satu malaikat itu mengatakan kepada aku, lam tura, janganlah takut Abdullah bin Umar. Akhirnya aku bangun dan aku ceritakan mimpi itu kepada kakakku Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah kemudian menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah? Mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Law kana yusalli minal lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah jika Abdullah itu melakukan salat malam. Inilah apabila kita mengalami mimpi buruk, bersegeralah salat malam. Mimpi buruk ini jangan sekali-kali kita ini ketakutan kemudian kita memastikan kalau mimpi buruk itu akan terjadi. Usahakan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan kebaikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang dikutip oleh Dr. Sahal di dalam risetnya dalam judul Ar-Ru'a tentang mimpi, mengutip dari hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisa. Yang paling benar di antara kamu dalam mimpinya adalah yang paling benar ketika bercerita, ketika berbicara. Kalau kita menjadi orang jujur, maka mimpi itu menjadi mimpi yang benar. Semoga Allah menyelamatkan kita dari mimpi yang buruk dan kenyataan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Jangan lupa jam 4 sore di lapangan dekat sekolah ya. Ya. Cintai Indonesiamu. Terorisme. Mereka nggak ingin hidup kita tenang. Mereka nggak suka lihat kita tertawa, bahagia, Bebas beraktivitas. berprestasi. Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan. Tapi kita nggak boleh takut. Bersatu. lawan kebencian dengan cinta. Lawan terorisme dengan persatuan. Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat, kehilangan keluarga, kehilangan teman dekat, nyawamu, segalanya. Narkoba
tidak memberikan apa-apa. Berwisata sekaligus bertualang, ini dia salah satu tempatnya. Air terjun Kedung Gender. Letaknya di lereng Gunung Muria, perbatasan antara Pati dan Kudus. Secara administratif masuk Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Sebenarnya letak air terjun tak begitu jauh dari jalan kecamatan. Hanya untuk bisa sampai ke lokasi harus menuruni bukit. Bagi anak muda yang suka bertualang, ini tentu sangat menantang. Desa Japan sendiri tak jauh dari kawasan wisata Colo Kudus. Untuk sampai ke sini bisa naik mobil atau sepeda motor selama setengah jam perjalanan dari kota Kudus. Atau jika ditempuh lewat Pati, butuh waktu 45 menit. Setelah parkir di area Dusun Ceklik, langsung saja menuju air terjun. Jalurnya melewati jalan setapak dekat ladang warga. Sesekali akan ketemu warga yang memanen kopi. Desa Japan memang salah satu penghasil beberapa komoditas perkebunan. Selain kopi, ada jeruk pamelo, alpukat, dan pisang. Kembali lagi ke jalur trekking ya. Destinasi wisata ini sebenarnya sudah lama dikenal di sekitar Colo Kudus dan Gembong Pati. Namun baru belakangan ini ramai dikunjungi pengunjung dari berbagai kota. Kelompok Sadar Wisata Desa Japan membuat beberapa fasilitas pendukung seperti pagar pengaman bambu dan jembatan kayu melintasi sungai. Menjelang sampai di air terjun, medan setapak berganti medan batu di tepian sungai. Pengunjung harus hati-hati karena beberapa titik agak licin. Biasanya kan lewat jalan biasa, kalau ini kan biasanya kan batu-batu, jadinya seru Pak. Ya gitu. Berjalan sebentar saja sudah sampai di lokasi. Total trekking 15 menit saja dari lokasi parkir. Air terjun Kedung Gender ini termasuk unik. Beda dengan air terjun biasanya yang airnya meluncur pada tebing tegak lurus dan datar. Kalau yang ini berada pada cerukan tebing yang melengkung setengah lingkaran. Wah ini khas Pak, seperti ini kan. Kalau dilihat-lihat kan seperti buatan sendiri kan. Ini kan kayak alam ini kan unik gitu kan. Air terjun, bentuk air terjunnya gitu melengkung. Tebingnya? Iya tebingnya. Kalau kita kan datar gitu kan. Air terjunnya berada di bagian dalam. Tebingnya sendiri berupa bebatuan yang tergerus air sehingga meninggalkan bekas-bekas guratan yang indah. Di bawah air terjun terdapat kolam yang tidak terlalu dalam dan memiliki air yang bening. Pengunjung yang datang pun biasanya langsung menceburkan diri untuk merasakan sensasi mandi di bawah air terjun yang masih alami. Di dalam kolam ini hidup aneka hewan air. Bagi yang jeli, berburu udang sungai membuat petualangan jadi lebih seru. Nah, jika sedang pas waktunya, di atas air terjun bermunculan kera ekor panjang. Jumlahnya cukup banyak. Biasanya siang hari kawanan kera ini akan mencari air dan makanan di sekitar sungai.
Namun jika ada manusia, mereka lebih suka di atas pohon sambil mencari buah dan pucuk daun. Kalau itu juga nggak direncanakan Pak, ada sendiri gitu kan. Lewat kita ngelihat, ya sekalian seru-seruan. Pemandangan juga kan Pak namanya Pak ya. Seru-seru aja Pak. Karena kan ya rame-rame gitu enak Pak jadinya. Kan jalannya juga lumayan jauh sih Pak, ada naik turunnya juga gitu. Jadinya melelahkan kayak seperti naik gunung gitu. Seperti muncak. Ya, jadinya enak tuh. Lumayan juga enak sejuk gitu Pak. Tapi pas perjalanan ke sini tuh pertama itu capek Pak. Pas sampai sini tuh wah enak gitu. Jadi nggak seperti biasanya gitu Pak. Biasanya kesini kan nggak seperti gini air terjun kan. Salah satu keistimewaan dari tempat ini adalah banyaknya batu-batu yang berserakan di sepanjang aliran sungai. Beberapa di antaranya berukuran cukup besar. Uniknya, jika jeli, wisatawan akan menemukan beberapa batu dengan bentuk menyerupai binatang, seperti katak, kepala ular, kepala harimau, atau kura-kura. Oh ya, satu lagi, ada batu yang bentuknya persegi dengan permukaan datar mirip teras. Bisa dipakai untuk duduk-duduk santai. Yang perlu dicatat, ini adalah sungai. Jadi jika cuaca nggak bagus atau hujan, lebih baik menepi ke tempat yang aman ya. Soal sampah juga, jangan buang sembarangan. Karena di beberapa sudut relawan desa telah memasang karung untuk menampung sampah. Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Jangan lupa jam 4 sore di lapangan dekat sekolah ya. Ya. Cintai Indonesiamu. Terorisme. Mereka nggak ingin hidup kita tenang. Mereka nggak suka lihat kita tertawa. Bahagia. Bebas beraktivitas. Berprestasi. Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan. Tapi kita nggak boleh takut. Bersatu. Lawan kebencian dengan cinta. Lawan terorisme dengan persatuan. Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat, kehilangan keluarga, kehilangan teman dekat, nyawamu, segalanya. Narkoba tidak memberikan apa-apa. Iklan layanan
layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Halo pemirsa Panorama Antv, kula nuwun, salam sehat. Kali ini kami mau ajak pemirsa ke kota Salatiga. Ada tempat kuliner yang menghidangkan menu sehat dengan bahan organik bebas bahan kimia. Namanya Tanah Surga. Tempat makan di kota Salatiga, Jawa Tengah ini menghidangkan menu yang berbeda. Karena semua bahan yang diolah adalah bahan organik, yaitu bahan makanan yang pada proses penanamannya maupun pemeliharaannya tidak memakai bahan kimia buatan apapun, baik saat pemupukan, pembasmian hama, panen, dan pembersihan maupun saat proses memasaknya. Bahkan sebagian besar bahannya ditanam dan dipelihara sendiri di lahan sekitar kafe Tanah Surga. Ada latar belakang cerita di balik berdirinya kafe ini. Dari alasan mengapa mengkonsumsi makanan organik hingga kemudian berkembang menjadi usaha. Awalnya sih sebetulnya karena waktu itu suami kan kena CA ya, kena kanker, terus sempat dirawat waktu itu. Terus suami tuh sempat nanya ke bagian dokter nutrition ya, ini sebenarnya kenapa sih kanker itu, apa sih yang menyebabkan supaya saya bisa menghindari gitu. Nah dari mereka bilang bahwa belum ada yang pasti sebetulnya apa penyebabnya, tapi mulai sekarang lebih baik Bapak itu makan makanan yang organik. Malah kalau bisa Bapak mungkin punya ayam tuh peternakan ayam sendiri, jadi dipelihara sendiri, dimakan sendiri gitu. Nah dari situ akhirnya pas kembali ke sini kita ada tanah kecil, kita bikinlah itu kebun organik. Kita memang untuk konsumsi sendiri waktu itu ya. Kita tanam rempah-rempah, kita tanam seperti kacang panjang, pare, labu siam gitu, yang kemangi, semuanya memang untuk konsumsi sendiri. Menanam sayuran maupun buah-buahan secara organik tentu tidak mudah. Di saat umumnya sekarang sebagian besar sudah terlanjur biasa memakai pupuk buatan maupun pestisida berbahan kimia. Karena pupuk dari bahan alami sangat terbatas di pasaran, maka harus kreatif membuat pupuk sendiri dari yang ada di sekitar, seperti daun-daunan maupun kotoran ternak. Begitu juga pestisida, harus pintar memilih bahan dari tumbuhan obat sehingga manjur untuk membasmi hama tanaman. Kalau kita melakukan pemupukan, kita menggunakan pupuk yang kita olah sendiri dari daun-daunan kering, terus dari pupuk kandang, kemudian kita olah sendiri, dan itu yang kita jadikan media tanam. Nah, itu menghindarkan adanya masukan zat kimia. Sedangkan untuk misalkan untuk katakanlah pestisidanya pun kita buat sendiri dari bahan-bahan yang seperti daun yang pahit-pahit untuk supaya hanya mengusir untuk serangga gitu. Memilih lahan menjadi langkah paling awal yang sangat menentukan kemurnian hasil panen tanaman organik. Tanah harus benar-benar bebas bahan kimia dalam radius tertentu. Selain memanfaatkan lahan datar yang ada, juga memakai media vertikal buatan sehingga efisien dalam penggunaan lahan. Kalau kita berdiskusi dengan orang yang tahu organik itu memang banyak hal. Tanahnya betul-betul harus netral. Kemudian lingkungan berapa radius itu tidak boleh ada yang bahan kimia. Jadi terus
Dari sisi udara, itu kan boleh dikatakan organik murni. Ada banyak kelebihan tanaman organik dibanding tanaman yang memakai bahan kimia sintetis untuk proses pertumbuhannya. Yang pasti lebih sehat karena semua melalui alami. Jelas kalau untuk kelebihannya, kalau buat kami organik itu punya kelebihan yang kita konsumsi itu tidak ada pestisida yang jelas gitu. Dan memang kita baru di arti bukan organik mungkin, tapi tanpa menggunakan bahan kimia. Karena mungkin saya belum tahu apakah tanah di sini betul-betul dan udaranya semua gitu ya. Mungkin belum bisa dikatakan organik, tapi yang jelas treatment kita, penanaman kita, pemeliharaan tanaman itu tanpa bahan kimia. Dan kedua, kelebihan organik itu adalah artinya kita ikut menjaga lingkungan karena kita ikut merevitalisasi tanah yang ada. Itu dua hal yang buat kami kelebihan organik. Tanaman organik yang dibudidayakan di Tanah Surga Salatiga ini sebagian besar adalah sayuran. Selain tanaman sayur pada umumnya seperti kangkung, bayam, sawi, kubis, dan lain-lain, juga ada tanaman yang khusus dibudidayakan untuk bahan masakan menu spesial di kafe. Karena semua bumbu dan saus juga dibuat sendiri dari mengolah bahan alami organik. Kita memang di sini tidak menggunakan MSG. Terus bahan-bahannya, kalaupun itu diperlukan, misalkan ada sambal, kita tidak menggunakan sambal botol, tapi kita membuat sendiri gitu. Jadi semua bahan yang kita buat adalah bahan yang fresh. Dan itu dari customer ada beberapa yang saya temuin, mereka bilang bahwa di tempat kita itu rasa kita berani dengan artinya bumbu dengan rempah gitu. Jadi itu cukup banyak di order. Tanah Surga Salatiga ini menjadi contoh kreatif bagaimana memanfaatkan lahan yang terbatas menjadi urban farming yang menghasilkan, sekaligus merawat lingkungan yang sehat. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat.
jam 4 sore di lapangan dekat sekolah ya. Ya. Cintai Indonesiamu. Terorisme. Mereka nggak ingin hidup kita tenang. Mereka nggak suka lihat kita tertawa. Bahagia. Bebas beraktivitas. Berprestasi. Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan. Tapi kita nggak boleh takut. Bersatu. Lawan kebencian dengan cinta. Lawan terorisme dengan persatuan. Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat, kehilangan keluarga, kehilangan teman dekat, nyawamu, segalanya. Narkoba tidak memberikan apa-apa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Jumpa lagi pemirsa Panorama Antv. Yuk kita lihat sebuah tempat makan yang beda dari yang lain. Tak hanya makanannya yang dibuat bebas dari bahan kimia buatan, tapi juga konsep outdoor dan vintage yang membuat tempat makan di kota Salatiga ini punya penggemar yang loyal. Yuk kita lihat. Kafe dengan konsep organik di Indonesia. Meski masih belum banyak, namun mulai menjadi tren di kalangan tertentu. Mereka ingin menikmati makanan yang lebih sehat, dari olahan rumah tangga hingga kelas restoran sekalipun. Kuliner organik bisa menjadi alternatif yang lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi. Tanah surga di Salatiga ini diawali dengan pengalaman dari pemilik. Saat itu, karena ada masalah kesehatan, maka ia dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan organik yang bebas dari pupuk kimia, pestisida. Dan saat memasaknya pun menggunakan bumbu organik atau alami, bebas dari bumbu buatan seperti micin, saus pabrik, dan lain-lain. Hasilnya cukup bagus ya, dalam arti berlimpah yang tidak mungkin kita makan sendiri. Ini mau dikemanakan ini hasilnya? Punya ide, akhirnya kita membuat waktu itu jus sayuran sehat, jus buah sehat. Intinya kita tidak pakai gula yang rafinasi, tapi kita pemanisnya untuk sedikit kita misalkan harus manis, kita pakai madu waktu itu. Kemudian itu berkembang lagi, kita membuatnya namanya infused water. Waktu itu kita kirim ke ke kantor-kantor yang memesan gitu, orang-orang yang biasa mereka untuk seminggu di kantor, kita bikin menunya, kita kasih, kita bikin, kemudian besok harinya kita ambil lagi botolnya dan ganti dengan yang sudah yang baru, karena memang konsep kita selain organik itu kita menghindarkan plastik, jadi kita memakai botol kaca. Dari kebiasaan itu kemudian muncul ide untuk membuka usaha kuliner organik. Berdirinya kafe khusus makanan organik ini berawal dari lahan kecil samping rumah. Lalu dimanfaatkan untuk budidaya tanaman organik.
Jenisnya saat pertama menanam adalah yang biasa dikonsumsi sendiri. Ada tanaman rempah, sayur kacang panjang, labu, dan lain-lain. Nah, dari situ juga kita melihat ternyata kok sebenarnya banyak ya, masih ada lah marketnya gitu untuk yang orang mencari konsumsi makanan sehat. Nah, dari kebun yang kecil itu kita ada apa ya, ruangan, dibilang ruangan juga enggak, tapi kecil aja yang kita jadikan untuk kita sempat buka store organik juga. Nah, itu kita jadikan kafe kecil di situ. Nah, kemudian memang kita melihat ada marketnya, walaupun kecil kita punya pelanggan yang loyal. Dan pada saat ada kesempatan di tahun kemarin 2020 kita mulai membangun untuk yang perluasan yang baru ini. Seperti itu, jadi jadilah resto itu, dan kita memang tetap dengan konsep kita organik dan juga relasinya ramah terhadap lingkungan untuk semua bahan yang kita pakai. Kafe Tanah Surga ini memakai konsep organik dengan bahan baku ramah lingkungan. Istilahnya from garden to table. Jadi semua menu masakan dibuat dari bahan panenan di kebun sendiri, serta beberapa bahan didapat dari petani sekitar yang juga berbudidaya tanaman organik. Untuk yang tanaman yang kita pakai untuk menu, yang kita ambil dari kebun sendiri, dan ini adalah tanaman kita tanam sendiri. Ini adalah contohnya curly kale. Curly kale ini kita pakai untuk pembuatan vegetable tempura. Kemudian juga biasa kita pakai untuk bikin jus. Jadi jus dari curly kale ini kita untuk breakfast ya. Lalu kita punya namanya kale nero, ini biasa kita tumis, salah satu menu di sini juga. Lalu ini ada parsley untuk garnish, biasanya itu juga kita tanam sendiri. Memang jadi ini kami membuat pupuk sendiri, memupuknya dengan limbah dapur yang kita bikin, dan memang tanpa ada yang lain-lain, bahan kimia yang lainnya. Jadi inilah bahan yang kami pakai untuk beberapa untuk menu di Tanah Surga. Desain kafe pun mendekatkan penikmat kuliner dengan alam. Makanya kursi dan meja makan pun berada di tempat terbuka di tengah kebun. Suasana vintage juga hadir dengan ornamen serta meja kursi jadul. Kalau untuk memang kalau resto yang jelas konsep kita adalah sehat. Bahkan untuk di bagian kafenya pun kita berusaha untuk menghadirkan yang sehat. Kalau tadi untuk resto jelas mungkin ya dari bahan-bahannya selain organik, kita tidak memakai MSG, kita tidak memakai apa-apa yang berbau sintetis. Nah, di kafenya selain kita juga ada coffee shopnya juga, di kafe itu kita menyediakan minuman-minuman pun yang kita tidak menggunakan gula yang refinasi. Jadi kita menggunakan yang namanya untuk pengganti manis itu kita pakai misalkan dengan kurma, atau kita pakai dengan gula singkong, atau kita pakai dengan madu. Jadi tetap kita di core kita adalah konsep sehat yang terus kita bawa bahkan sampai ke kafe atau ke coffee shopnya. Konsep outdoor dan vintage ini sangat disukai penggemar wisata kuliner yang mencari suasana berbeda. Apalagi dengan bahan makanan alami, para penikmat pun loyal merasakan menu organik khas Tanah Surga. Ada apa? Aku jatuh cinta.
pada dirimu. Mega Bollywood setiap hari jam setengah 10 pagi di Antv. Tolong kembalikan Risiku dan menikahlah dengan orang lain. Sehingga kau, Risi dan aku akan bahagia. Bahagia Laksmi setiap hari jam 3.45 sore di Antv. Festival Antv Rame Bersama Ceria hadir di Brebes. Dimeriahkan Darboy, Ungu, The Bagindas, Restu Van Houten, Pongki, serta para artis kenamaan lainnya. Festival Antv Rame Bersama Ceria, Sabtu mulai jam 6 pagi dan live jam setengah 7 malam. Siap ketemu hantu paling kocak se-Asia? Su tidak jahat. Rasakan ini. Dan aksi heroik sang legenda, Bioskop Asia, setiap hari jam 11 malam di Antv. Rada berhadapan dengan paranormal, walau terpojok ia berhasil melawan. Rada Mohan, setiap hari jam 1 siang di Antv. Jangan gegabah menuduh seseorang itu kafir. Hari ini kita harus membuat perhitungan. Sinema spesial setiap hari jam 6 pagi di Antv. Gara-gara lu nggak mau tidur sama siluman ular itu, makanya gue cari orang lain buat gantiin lo. Aini, Malaikat Tak Bersayap setiap hari jam 7 malam di Antv. Kita akan keluar lewat jendela. Kau duluan, ayo pergilah. Giliranmu Trikuta. Vaisno Dewi setiap hari jam 5 sore di Antv. Nama saya Benny, calon sarjana. Emang genit. Tarsan. Aneh namanya. Paling bisa deh, nipu lagi. Apaan tuh? Bukit ber. Sinema spesial Benyamin setiap hari jam 1 dini hari di Antv. Kak, kalian serius ingin menolongku? Percayalah kepada kami. Kami berdua sudah bertobat. Imli setiap hari jam 6 sore di Antv. Kau sengaja menyembunyikan cintamu untukku, benar kan? Cinta ke bintang Bollywood gak bisa disembunyikan.